Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Irfan dari UPJJ UT Makassar dengan NIM 0525931114. Nah, kali ini saya akan mengerjakan tugas praktik 2 dari prodi pemrograman berbasis desktop. Oke, langsung kita cek soalnya. Nah, di sini kita diberikan soal seperti ini ya. Di tugas 2 ini kita diberikan soal seperti ini. Yang pertama itu mampu mengimplementasikan pengguna tipe data variabel, identifier dan keyword pada kelas, objek dan metode. Mampu mengimplementasikan array dan string dalam metode. Mampu mengimplementasikan struktur keputusan seperti if else if, switch case, nest if. Mampu mengimplementasikan struktur keputusan seperti for each, willy dan do willy. Nah, kemudian eh, Anda diminta untuk membuat program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama itu ada input menu restoran. Program harus memiliki data dan menu beserta harganya. Data ini disimpan dalam sebuah array, oke? Nah, kemudian yang kedua itu ada fungsi pemesanannya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan dan tidak terbatas. Oke, di sini sudah tidak terbatas ya, beda sama tugas satu sebelumnya dibatasi. Kemudian di sini menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Nah, di sini akan dikenakan biaya pajak 10% dari total keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000 dan diskon 10% jika total biaya pesanan melebihi 100.000. Penawaran beli satu gratis satu bila di atas 50.000. Kemudian yang keempat itu ada mencetak struktur pesanan. Nah, yang kelima itu ada manajemen menu aplikasi. Program dapat memungkinkan terdapat dua menu utama, yaitu menu untuk pelanggan memesan dan menu untuk pengelolaan. Menu untuk pemilik restoran dapat menambahkan menu baru, mengubah harga, dan menghapus menu restoran. Oke. Nah, di sini nanti akan ada juga perintah jika sudah yakin untuk mengubah atau menghapus, pemilik restoran dapat menginput ya, kemudian akan kembali ke pengelolaan. Oke, petunjuk pengerjaannya dan poin untuk video penjelasan tugas praktik 2. Nah, di sini durasinya maksimal 15 menit ya. Nah, di sini saya sudah mengerjakannya ya tanpa merekam prosesnya karena prosesnya terlalu lama, sementara eh, di soal maksimal videonya itu 15 menit. Oke, langsung saja saya jelaskan. Di sini saya ada dua kelas, yaitu kelas menu dan kelas main ya. Nah, kelas menu ini pada bagian kelas menu ini saya membuat kelas yang berisi tiga atribut, yaitu nama, harga, dan kategori. Nah, di sini menggunakan tipe data tipe data string untuk nama dan kategori, dan tipe data double untuk harga. Nah, kemudian di menu utama atau kelas main eh, terdapat menu utama program menggunakan perulangan willy dan keputusan switch case yang berfungsi untuk menampilkan pilihan menu pelanggan, manajemen menu, dan selesai apabila nanti telah selesai untuk melakukan inputnya ya. Dan di sini nanti akan muncul juga selamat datang di restoran. Oke. Selanjutnya di sini ada menu restoran. Nah, di sini saya menambahkan data menu awal menggunakan array list yang berisi beberapa objek dari kelas menu. Saya menggunakan array list ya. Nanti menunya akan muncul seperti ini: ayam bakar seharga 20.000, ayam goreng seharga 35.000, kategori makanan, ayam geprek. Oke. Kemudian di sini ada proses eh, pelanggan melakukan pemesanan atau handle customer. Nah, di sini nanti akan muncul menu pelanggan. Kemudian pelanggan akan memilih dan melihat menu restoran yang ada seperti makanan dan minuman. Nah, kemudian di sini nanti akan ada kata perintah untuk pelanggan masukkan pesanan dan tekan N untuk mengakhiri pesanan apabila sudah ingin mengakhiri pesanan. Nah, setelah nanti memasukkan pesanan, nantinya akan muncul seperti ini: Anda berhasil menambahkan menu. Dan begitu pula apabila pesanannya salah atau tidak terdapat di daftar menu, akan muncul maaf, menu tidak ditemukan. Nah, kemudian di sini ada perhitungan total biaya dan mencetak struk pesanan. Nah, print bill, kemudian struk pesanan, kemudian akan ada perhitungan total biaya, dan di sini perhitungan
biaya pajak sebesar 10% dan biaya pelayanan yaitu sebesar Rp20.000. Nah, di sini akan ada juga perhitungan otomatis untuk diskonnya nanti. Apabila pelanggan membeli di atas 100.000, maka pelanggan mendapatkan diskon sebesar 10.000. Kemudian ada perhitungan biaya akhir yaitu eh, total ditambah pajak ditambah biaya pelayanan dikurang diskon. Nah, nanti akan muncul subtotalnya, biaya biaya pajaknya, biaya pelayanan dan diskonnya. Kemudian akan tercetak total akhirnya ya, atau final total. Nah, kemudian di sini eh, ada manajemen menu aplikasi. Nah, fitur ini digunakan pemilik restoran ya untuk menambah atau mengubah harga atau menghapus menu. Nah, di sini masukkan menu baru, masukkan harga baru, menghapus menu apabila nanti adminnya ingin menghapus menu. Nah, di sini saya menggunakan struktur switch case, dan untuk mengonfirmasinya menggunakan eh, if else ya, if else sebelum menghapus atau mengubah datanya. Nah, ini sesuai dengan soal yang diberikan tadi. Nah, seperti ini soal yang diberikan tadi untuk manajemen aplikasi, dan untuk tadi itu diskonnya 10% biaya 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 pajaknya dan biaya pelayanannya. Oke. Nah, nah seperti soalnya mengonfirmasi kembali ya, menekan ya atau tidak apabila terdapat perubahan pada daftar menu. Nah, di sini nantinya akan ada pertanyaan kembali, apakah Anda yakin ingin menghapus menu ini, ya atau tidak. Oke. Kemudian apabila menu berhasil dihapus, akan muncul seperti ini. Kemudian penghapusan dibatalkan apabila menekan tidak. Dan apabila eh, menu yang dimasukkan pelanggan itu tidak ada pada menu utama ya, maka akan muncul menu tidak ditemukan. Nah, oke. Langsung saja kita run-nya ya. Coba jalankan aplikasinya. Nah, oke. Sini saya kasih naik dulu. Nah, di sini aplikasinya sudah dijalankan ya. Selamat datang di restoran Irfan Jaya. Silahkan lihat dan pilih opsi di bawah ini. Aplikasi restoran, menu pelanggan. Oke. Anggaplah saya sebagai pelanggan dan saya akan melihat menu pada restoran ini. Nah, setelah saya memilih menu pelanggan, maka muncullah menu restoran seperti makanan ayam bakar, ayam goreng, ayam geprek, nasi goreng, dan minumannya itu ada es teh seharga 10.000, kopi panas, jus alpukat, jus jeruk. Kemudian di sini saya akan memasukkan pesanan yaitu ayam bakar. Kemudian enter. Nah, di sini apabila pesanannya dimasukkan ada pada menu, maka akan ada seperti ini, Anda berhasil menambahkan menu. Kemudian saya masih ingin memesan ayam geprek. Nah, Anda berhasil menambahkan menu. Dan saya juga ingin memesan nasi goreng. Nasi goreng. Nah, oke, berhasil menambahkan menu. Di sini jus alpukat ya, saya mau pesan jus alpukat. Jus alpukat. Nah, berhasil menambahkan menu. Oke, kemudian minumnya masih mau yaitu jus jeruk. Berhasil menambahkan menu. Kemudian kopi panas. Nah, oke. Nah, apabila saya memasukkan menu random yang nggak ada pada menu utama, maka pada menu restorannya, maka nanti akan muncul seperti ini. Saya coba le mineral misalnya. Le mineral. Nah, karena yang kita pesan itu nggak ada pada menu restoran, maka muncul seperti ini. Maaf, menu tidak ditemukan. Silahkan coba lagi. Oke. Selanjutnya kita akan mengakhiri pesanan yaitu menekan N untuk mengakhiri pesanan. Nah, di sini struk pesanan yang sudah kita pesan yaitu ayam bakar, ayam geprek, nasi goreng, jus alpukat, jus jeruk, kopi panas, dan subtotalnya itu adalah Rp115.000.
Nah, dikenakan biaya pajak 11.500 dan biaya pelayanan 20.000. Nah, adapun diskon yang kita dapatkan yaitu 11.500 rupiah dan total akhirnya adalah 13 sorry, total akhirnya adalah 135.000 rupiah. Nah, selanjutnya saya sebagai admin pada restoran ini untuk memanajemen menu. Kita akan melihat fungsi yang kedua yaitu manajemen menu. Nah, di sini silahkan pilih opsi yang Anda inginkan. Di sini saya ingin menambahkan menu baru ya. Jadi saya pilih nomor opsi 1 yaitu masukkan menu baru. Saya akan masukkan nasi padang. Nasi padang. Kemudian enter. Masukkan harga baru, harganya itu 20.000. Nah, masukkan kategori. Nah, kategorinya adalah makanan. Nah, kita cek ya. Akan cek menunya apakah sudah ditambahkan atau tidak. Nah, sudah ditambahkan pada menu restoran kita ini sudah ada tambahan menunya yaitu nasi padang seharga 20.000 rupiah. Oke, karena kita sudah tidak ingin memesan lagi, kita akhiri dengan N. Nah, kemudian kita melihat opsi selanjutnya di manajemen menu juga. Di sini ada opsi hapus menu. Di sini admin atau saya ingin menghapus menu yang tadi saya tambahkan. Yang ketiga, hapus menu. Masukkan nama menu yang ingin dihapus. Saya masukkan nasi padang yang saya tambahkan tadi. Apakah Anda ingin menghapus menu ini ya atau tidak ya? Seperti perintah soal ya. Nah, akan kembali mana-mana. Jika sudah yakin untuk mengubah atau menghapus, pemilik restoran dapat menginput ya, kemudian akan kembali ke menu pengelolaan. Jika memilih ya, terdapat perubahan pada daftar menu. Oke, kita lihat. Nah, apabila saya memilih ya, nah akan kembali ke menu awal ya. Kita akan lihat menunya apakah sudah terhapus. Nah, di sini di menu restorannya sudah terhapus ya. Makanannya nasi padang sudah nggak ada. Nah, kemudian kita akan mengakhiri lagi pesanannya untuk mencoba opsi selanjutnya. Kemudian pilih manajemen menu. Kita pilih hapus menu. Kemudian di sini hapus jus alpukat. Apakah Anda yakin ingin menghapus menu ini? Nah, tapi saya tidak yakin. Saya tidak ingin menghapus menu. Jadi saya ketik tidak. Enter. Nah, kita akan cek menu pada restoran ini lagi kembali. Nah, di sini jus alpukatnya tidak terhapus ya karena kita membatalkannya tadi dengan kata tidak, maka secara otomatis penghapusan dibatalkan dan menunya tetap ada ya. Oke, selanjutnya kita akan mengakhiri pesanan lagi, kemudian lihat pada aplikasi utama yaitu ada opsi yang ketiga yaitu selesai. Kita akan tekan 3 selesai. Nah, setelah kita pilih opsi terakhir itu selesai, maka muncul kata-kata ucapan terima kasih telah berkunjung di restoran Irfanja dan selamat menikmati. Jangan lupa berkunjung kembali. Oke. Mungkin penjelasan mengenai tugas 2 kali ini dari saya cukup begitu saja. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.